Jajaran Kabinet Merah Putih kembali menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hari ini. Di hari kedua kegiatan diisi dengan sesi olahraga dan juga pemberian materi yang membahas sejumlah topik. Pada Sabtu pagi, peserta retret Kabinet Merah Putih mengawali kegiatan dengan olahraga dan latihan baris berbaris seperti di hari pertama. Setelah berolahraga dan juga makan pagi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembekalan materi. Menurut rencana, pembekalan di hari kedua akan diisi dengan sejumlah materi seputar program food estate hingga program makan bergizi. Sejak Jumat kemarin, Presiden Prabowo Subianto memberi pembekalan mendalam pada jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya menekankan soal kedisiplinan dan juga kerjasama, sejumlah materi juga diberikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Salah satunya soal pemberantasan korupsi. Menunjukkan saudara tidak Prabowo setia pada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih serempak mengenakan seragam loreng Komcat pada hari pertama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejak subuh, anggota Kabinet Merah Putih ini sudah dibangunkan untuk melakukan olahraga pagi hingga baris berbaris. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semua harus disiplin dan setia pada bangsa dan negara. Inti dari semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Menunjukkan saudara tidak Prabowo setia pada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Tidak hanya kegiatan fisik, hari pertama retreat Kabinet Merah Putih juga diisi dengan pembekalan materi yang mengangkat sejumlah tema, diantaranya soal pemberantasan korupsi. Ya, saat pidato perdana pasca pelantikan Presiden pada 20 Oktober lalu, Prabowo berjanji akan mengurangi korupsi secara signifikan. Prabowo juga meminta semua pejabat memberi contoh bersih dari korupsi. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Berdasarkan data Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir banyak mendapat rapor merah. Dari 180 negara, tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-85. Tahun 2020 turun di peringkat 102. Tahun 2021 Indonesia ada di peringkat ke-96, lalu turun di peringkat ke-110 tahun 2022. Dan pada tahun 2023 ada di peringkat 115. Setelah serangkaian kegiatan pembekalan materi, Kabinet Merah Putih kemudian mengikuti upacara Parade Senja. Di tengah hujan deras, Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan Parade Senja dan penurunan bendera merah putih di Geraha Utama Kompleks Akmil Magelang. Acara dilanjutkan dengan proses mengheningkan cipta dan diakhiri dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara serta penghormatan kebesaran. Setelah Parade Senja, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri gala dinner. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkap alasan pemilihan Lembah Tidar untuk lokasi pembekalan kabinetnya. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita.
Dan suasana gala dinner seketika pecah ketika jajaran Kabinet Merah Putih termasuk para menteri berjoget bersama Taruna Akademi Militer. Makan malam yang semula disiplin, tenang, dan diisi arahan Presiden Prabowo itu mendadak berubah menjadi momen bergembira dengan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa milik Darbo Gang. Pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Gunung Tidar Magelang yang diikuti 48 menteri dan 56 wakil menteri akan berlangsung hingga Minggu 27 Oktober 2024. Diharapkan pengembelengan ini bisa menghasilkan kinerja kabinet yang optimal dalam membangun pemerintahan Prabowo 5 tahun mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV Febriana Mila di Magelang, Jawa Tengah. Mila, apa saja rangkaian kegiatan di hari kedua pembekalan Kabinet Merah Putih? Apa materi yang diberikan dan siapa saja pematerinya? Ya, Putu dan juga saudara, untuk pembekalan hari kedua Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini hampir sama pagi hari tadi seperti pada kemarin, yakni dimulai dengan gerak pagi dengan pelatihan baris berbaris, kemudian dilanjutkan lagi setengah 9 waktu Indonesia Barat. Ini para kabinet ataupun jajaran Merah Putih mendapatkan materi dengan beberapa topik, diantaranya terkait dengan hilirisasi dan B100, kemudian food estate dan makan bergizi, dan juga terkait dengan strategic review, di mana memang untuk hilirisasi kemudian juga B100 ini menjadi program-program khusus, program-program yang diprioritaskan dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, di mana di bawah pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini diharapkan akan ada swasembada pangan dan juga swasembada energi yang bisa diberikan Indonesia ini untuk masyarakat, sehingga kita tidak ketergantungan dengan negara-negara lain. Selain itu juga makan bergizi gratis yang ditujukan kepada anak-anak sekolah, kemudian ibu hamil dan juga balita. Ini juga terus menjadi program yang diprioritaskan dengan ataupun kementerian yang terkait dengan yang akan menyukseskan program makan bergizi gratis di sekolah untuk ibu hamil dan juga kepada balita. Selain itu, terkait dengan food estate, di mana untuk food estate ini ada target dalam 3 tahun terakhir, di mana rencana food estate 3 juta hektar dalam 3 tahun. Di tahun pertama 1 juta hektar ini nanti akan dilakukan di Papua Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian di tahun kedua, Putu dan juga saudara, 1 juta hektar di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Riau. Di tahun ketiga 1 juta di Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Kalimantan Utara, di mana komoditas food estate yang akan ditanam ataupun diprioritaskan ini berupa padi, jagung, singkong, tomat, kacang hijau, bawang merah, bawang putih, kentang, jeruk, kelapa, ternak, ikan, dan itik, seperti itu. Sehingga diharapkan dengan adanya pembekalan di Kompleks Akmil Magelang ini nanti akan ada koordinasi lebih lanjut, kemudian kekompakan dari antar menteri untuk bisa menyukseskan program-program yang menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo Gibran. Putu. Sejumlah hal kembali dibahas, mulai dari hilirisasi, makan bergizi, hingga swasembada pangan yang memang berkali-kali disampaikan Prabowo Gibran, ini kembali disampaikan kepada para menterinya di Magelang. Terima kasih Febriana Mila melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah.